المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Jami' At-Taubah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, jamaah taklim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin Allah kita sama-sama dapat kembali hadir di ta'lim kita. Kita kembali pada kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama syaribal khamri luqmatan sallallahu ala jasadihi hayatun wa aqarib, wa man qadha lahu hajah faqad a'anahu ala hadmil islam, wa man aqradahu faqad a'anahu ala qatli muslim, wa man jalasahu hasyarahu Allahu a'ma la hujjata lahu, wa man syaribal khamra fala tuzawwiju, wa in maridah fala ta'udu abadan. Dalam hadis ini betapa murkanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang mengkonsumsi minuman keras. Sampai Nabi menyampaikan lewat hadis ini, barang siapa yang memberi makan, menjamu orang yang sudah dikenal, diketahui bahwa dia pemabuk, kerjaannya mengkonsumsi minuman keras, kita kasih makan di rumah kita jamu di rumah kita, apa ancaman Rasulullah? Sallallahu ala jasadi hayatun wa aqarib. Nanti dia meninggal, tubuhnya akan digigit oleh ular-ular dan kalajengking. Begitu marahnya, kecewanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga si pelaku yang mengayomi, mengasih makan para pemabuk sampai ia diazab dengan gigitan ular dan kalajengking. Barang siapa yang memenuhi hajat, memenuhi permintaan si pemabuk, diminta duit, katakanlah minta duit dengan aneka macam alasan. Akhirnya kita kasih, padahal kita tahu dapat duit juga paling dibuat minum dan sebagainya. Maka itu digambarkan dia sama seperti orang yang telah menolong, membantu untuk menghancurkan Islam. Wa man jalasahu, siapa yang duduk ajak dia ngobrol atau mampirin dia lagi lewat, duduk di rumahnya ngobrol, ngeteh dan sebagainya, orang tersebut nanti dibangkit dalam keadaan buta. Hasyarahullahu ya, a'ma. Allah bangkit dalam keadaan buta, sebagaimana dia membutakan matanya, di mana dia tahu orang ini adalah orang yang sangat dilaknat oleh Allah,
orang yang dikutuk oleh Rasulullah, orang yang membangkang dengan hukum Allah, maka hanya sekedar kita menemani dia, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, mampirin dan lain sebagainya, Allah bangkit nanti buta. La hujjata lahu, enggak ada penolong. Apakah tongkat atau ada yang nuntun? Enggak. Maka dia dalam keadaan gelap kehidupannya di alam akhirat nanti. Wa man syaribal khamra, siapa yang sudah tahu orang itu sebagai peminum, orang itu sebagai pemabuk, fala tuzawwijuh, ini pesan Nabi, jangan kamu nikahkan. Apakah dengan anakmu, dengan sanak familimu, atau dengan keluarga besarmu. Artinya jangan diterima dia melamar, ataupun khitbah, ataupun dia akan menikah dengan salah seorang dari anggota keluarga kita. Pesan Nabi nih, dilarang. La tuzawwiju. Wa in maridho. Nah sekarang dia sakit. Kata Nabi, kalau dia sakit kamu tahu, fala ta'uduhu abadan. Jangan kamu tengokin, jangan kamu jenguk selama-lamanya. Itu kemurkaan Rasulullah terhadap hambanya seperti itu. Berikutnya, wa man istahalla al-khamra fa innahu bari'un minni wa ana bari'un minhu. Barang siapa yang menghalalkan dirinya, dengan kata lain enggak peduli, dia enggak mau tahu hukumnya, yang penting dia senang minum, gitu aja, senang mabuk-mabukan, berarti dia menghalalkan minuman keras itu. Apa ancaman Rasulullah? Wa ana bari'un minhu. Fa innahu bari'un minni wa ana bari'un minhu. Dia udah enggak masuk golongan umatku dan aku tidak akan mengakui dia sebagai umatku. Dan juga aku tidak menerima kalau dia menganggap aku sebagai nabinya. Coba bayangin kalau gitu. Ini kelihatan malam-malam libur masih musim aja nih, ya. Masih musim aja. Minum-minum, walaupun minuman itu kadang-kadang dioplos, ya, dioplos. Yang jelas campurannya itu minuman yang diharamin. Walaupun dicampur dengan minuman yang halal umpamanya. Anggur obat cap orang tua itu udah jelas mengandung di bawahnya tulis di botolnya, minuman ini mengandung alkohol 15%, tulis bawahnya, dicampur pakai Coca-Cola, diaduk, dibagiin dah serang 2 gelas, taruh di kresek hitam, pasangin sedotan, jongkok ngobrol. Orang yang nggak tahu sangkain dia minum apa tuh, minum es sebagainya. Yang nggak doyan jadi doyan karena diajak. Kalau nggak mau diboikot aja di temen. Akhirnya apa? Nyoba nih dikit-dikit, lama-lama ketagihan. Akhirnya apa? Udah jadi peminum. Ini pada hakikatnya tugas kita nih, kewajiban kita untuk membersihkan lingkungan kita dari hal-hal yang seperti itu. Dua minggu yang lalu
pas pengajian saya, pengajian untuk Citra Bayangkara, berikut para polisi-polisi untuk narkoba pengajiannya. Salah seorang anggota dari Polres khusus ya polisi narkoba dinanyain, dia bilang itu udah lama nggak lihat. Iya lagi tugas tempat lain. Gimana Pak Kiai kondisi kawasan Atobah, aman nggak? Dinanya begitu. Bagaimana saya bisa bilang aman, inti nggak kontrol gitu. Mestinya kalau inti sayang sama jamaah Atobah, sayang sama lingkungannya, inti seringin kontrol, siap. Yang saya minta, bersihkan lingkungan kita dari macam-macam seperti itu, termasuk juga ngelek apa istilahnya, ngelek. Karena pernah ya, ada duduk di warung sebelah sana tuh, siang, rapi pakai dasi, rapi pakai dasi. Tapi saya curiga, rupanya transaksi. Ini dekat Atobah, transaksi. Makanya saya minta kita juga yang pemilik warung, pemilik lapangan, kalau ada sesuatu yang kita mencurigakan, kita tegur aja, nggak masalah, nggak usah di sini. Karena kelihatan matanya itu jalang begitu. Yang akhirnya apa? Dilihat saya mundar mandir, dia curiga juga. Jangan-jangan Wah Haji ini ntar diteriak nih. Akhirnya pindah dia. Nggak di situ lagi. Di mana? Di sana di pojokan dekat warung Salim. Saya kejar terus. Sampai di mana? Rapi pakai dasi. Itu transaksi. Apaan? Narkoba. Nah yang hal kayak begitu saya minta dari pihak yang berwajib itu bersihin, ya. Apalagi kalau dia sama juga telah menginjak-injak kesucian masjid. Di dekat masjid dia berani melakukan hal seperti itu. Apalagi ada yang mengkonsumsi minuman keras. Kawasannya dekat masjid. Ini manusia yang terjahat, manusia yang paling bahaya. Jadi nggak boleh kita biarin. Rasulullah ancam, ya, nikahin aja nggak dikasih, sakit jangan ditengokin. Saking apanya? Saking bahayanya orang yang seperti itu. Berikutnya, warawa anhu sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza syariba syurbatan minal khamri iswadda qalbuhu wa idza syariba thaniyatan tabarra'a minhu malakul maut wa idza syariba thalithatan tabarra'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza syariba rabi'atan tabarra'a minhu al-hafazah. Sini hadis yang sangat panjang. Apabila seorang hamba Allah, kata Nabi, dia mengkonsumsi minuman keras, ya, sekali dia minum, iswadda qalbu, ada timbul titik hitam di hatinya.
Itu sekali minum. Kalau 10 kali minum, 10 titik hitam. Berarti nyaris separuh hatinya sudah hitam. Kalau hati sudah hitam, tidak mempan nasihat. Dia nggak akan dengar apa yang disampaikan oleh orang bahwa larangan itu menguntungkan dia untuk membahagiakan kita. Dia nggak akan terima. Masuk kategori khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah sudah stempel hati mereka. Stempel bagaimana? Distempel oleh Allah sebagai hambanya yang membangkang dan sebagai penghuni neraka jahanam. Wa ala sam'ihim, kupingnya stempel juga. Benci dengan nasihat-nasihat, benci dengan pengajian dan sebagainya. Wa ala absarihim, pandangannya begitu juga. Nggak tahu dilihat masjid apa dalam pandangannya, orang-orang taklim apa dalam pandangannya. Itu dia, karena udah ditempel oleh Allah. Ujungnya apa ditutup? Walahum azabun alim. Nggak ada lagi janji Allah bagi mereka adalah azab yang pedih. Maka jangan sampai ya. Nauzubillah. Ada anak turunan kita yang mengkonsumsinya. Dulu kan putra Khalifah Umar bin Khattab mengkonsumsi minuman keras di Kairo. Saat itu gubernur Kairo Amr bin As. Tapi yang temui putranya Umar bin Khattab lagi minum minuman keras, intelnya sang intel laporan kepada Amirul Mukminin, pada presiden, laporan bahwa anaknya lagi mabuk konsumsi minuman keras. Apa dipecat tuh intel? Ya, apa ditegur itu intelnya? Malah dipesan disuruh tangkap anak. Habis tangkap dibawa pulang ke Madinah. Sampai di Madinah diperiksa oleh bapaknya sendiri, Umar bin Khattab. Gak bisa mengelak, dia ngaku. Maka anak tersebut dihukum sesuai hukum Allah. Dicambuk dengan 80 cambukan. 80 cambukan, minum minuman keras. Nyaris dalam sirahnya, sejarahnya, baru 60 cambukan udah meninggal. Baru 60 cambukan meninggal. Kalau nggak khilaf, cambukan yang ke-30, anak itu minta pada bapaknya Umar bin Khattab, minta dipeluk. Ayah, peluklah Ananda, katanya. Ananda nggak sanggup dengan cambukan ini, sangat sakit dan panas. Apa jawab Umar bin Khattab? Lebih panas dan lebih sakit hati ayah. Anak ayah mengkonsumsi minuman keras yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Peluklah ayah. Kalau sudah selesai 80 cambukan, baru ayah peluk. Baru kamu anak ayah. Ini Umar bin Khattab. Makanya dikatakan Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Tapi baru 60 cambukan meninggal dunia. Sehingga kekerasan Rasulullah SAW dalam menangani masalah ini, sampai kalau dia minum overacting,
berlebihan. Apa nih istilahnya tuh? Salim tahu nggak? Nggak tahu. Iya. OD, overdosis. Maka hukumnya dia sama dengan orang yang buka baju. Seperti orang buka baju, nggak pakai baju lagi dia. Artinya apa? Dia sudah telanjang dari keimanannya. Berarti meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Udah nggak bawa iman gimana? Buat apa disolatin orang nggak beriman? Begitu. Maka tidak dosa kalau tidak kita sholatin. Andai kata dengan sholat sekedar gugur kewajiban 4-5 orang, itu urusan dia. Harus begitu. Sehingga menjadi apa? Menjadi satu nasihat bagi yang lain. Mereka nggak berani lagi. Ternyata apa? Yang nyolatin pun nggak ada. Karena dia meninggal dalam keadaan kemurkaan Allah, overdosis. Kalau ketahuan overdosis nggak usah pakai 3 hari 7 hariin selesai duit. Selesai duit. Kenapa? Memang dia udah nggak diterima oleh Allah. Hadisnya jelas. Jangan bilang masa iya Allah nggak ampunin dan sebagainya. Udah dengar hadisnya, tahu, tapi dia nggak pakai, lebih membangkang, lebih murka Allah. Ini terus yang muda-muda nih, anak muda. Jadi kalau dia minum satu kali minum, hitam hatinya. Minum yang kedua kalinya, malakul maut Israel udah lepas tangan. Arti lepas tangan, nggak ada lagi sifat rahmahnya Israel saat merenggut nyawanya. Nggak ada belas kasihannya. Dari jurusan mana yang dia kehendaki akan diambil nyawanya. Kan umumnya orang soleh nyawanya itu diangkat dari ubun-ubun, ya, dari ubun-ubun ya cari. Makanya berjalan sedikit-sedikit dari ujung kaki terus ke lutut sampai di dada berhenti. Lama tuh di dada, rohnya sampai di dada. Ke bawahnya udah mati semua. Kenapa? Dia nunggu orang ini tobat apa enggak. Makanya tobat istighfarnya hamba Allah masih diterima kalau rohnya masih di dada. Malam yugorgir, sebelum rohnya sampai di kerongkongan. Udah sampai di kerongkongan, udah selesai urusannya, nggak bisa lagi dia tobat. Tapi beratnya saat roh di dada itu aneka macam gangguan dia hadapi. Iblis yang sebelah kanan menyerupai ibunya. Iblis yang sebelah kiri menyerupai bapaknya. Kata ibunya, "Wahai anakku, engkau yang besar dari darah dagingku, kau juga dibesarkan dari air susuku. Akulah yang merawatmu dengan penuh suka dan duka. Ikutilah agama ibu." Nasrani adalah agama yang benar. Kira-kira anak ngikut nggak? Maknya tuh nyerupai ibunya. Kalau aja dia menyatakan ngikut, disitulah namanya su'ul khotimah, lengser keimanannya saat sakaratul maut. Belah kiri bapak, sama juga bapaknya mengatakan, aku bapakmu yang menjadikan nafkah untuk kehidupanmu, membiayai hidupmu, sekolahmu dan lain sebagainya. Ikutlah ayah, agama Yahudi lah yang terbaik. Rebutan tuh, iblis. Makanya orang meninggal, Rasul pesankan apa itu? Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan orang yang saat
menjelang meninggal dunia itu surat Yasin yang dapat mengusir para syaitan dan iblis. Baca ayat Yasin sekali, 2 kali, 3 kali, belum juga bacain lagi. Tapi kadang-kadang ada teriak bosan, udah 7 kali saat baca Yasin, belum mati juga. Kayak begitu. Ada anjuran, udah bacain surah Ar-Ra'd, surah geledek, petir, bacain itu 3 kali, belum meninggal juga. Apalagi? Ya kalau memang kita mengharapkan dia meninggal karena kasihan, sakaratnya lama, ya, sakaratul mautnya lama, bukan pengen buru-buru dia meninggal, enggak, kasihan. Itu ada anjuran dari Rasulullah. Dianjurin kita pakai siwak, ya, kita siwakin. Siwakin dari kanan ke kiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah 10 menit selesai. Makanya jangan suka bercanda, teman lagi tidur siwakin. Liwat dia entah. Ya, nggak boleh bercanda. Itu siwak. Karena belum lama ada begitu juga. Saudara nggak meninggal, udah lama di ICU. Akhirnya minta izin pulang aja, nggak boleh, rumah sakit. Mulutnya masih pakai selang gitu. Akhirnya minta izin untuk disiwakin. Bagus diizinin, disiwakin. Ya udah, 10 menit kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 10 hari kan ICU lumayan juga. Ya. Lumayan 10 hari ICU. Nah ini kenapa? Kondisi seperti itu. Ya, ada orang-orang baik-baik. Yang suka ada ngomong tuh. Kan dia orang ahli ibadah, dia orang baik-baik, kok meninggalnya lama? Nggak gampang. Justru kalau untuk orang yang baik-baik, sakaratnya lama, itu Allah habiskan dosa-dosanya, ya, melalui sakaratul maut. Sakaratnya lama, Allah habiskan dosanya. Ini orang yang baik-baik. Sebaik-baiknya manusia pasti masih punya kesalahan, khususnya sama Allah, ya, kesalahan sama Allah. Makanya orang-orang, ada orang nggak baik, meninggalnya gampang. Memang udah dipercepat oleh Allah karena udah dijanjiin dia azab yang akan diterima, mulai dari barzah sampai nanti di akhirat. Barzah kan alam kubur, itu lama, makanya namanya fitnah kubur, itu yang paling berat, ya. Nah itu para remaja sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.